Hai, hari ini berjumpa lagi dengan Miss Geni. Nah, kalian semua masih di rumah saja kan? Semua itu kita lakukan agar kita dapat memutus mata rantai penularan virus corona. Nah, kita pun saat ini sedang beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, selalu siap sedia dengan hand sanitizer, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, terus kita tidak bersalaman dahulu, atau saat berbelanja pun kita menggunakan uang elektronik, serta jika kita pergi dari luar untuk kepentingan yang sangat mendesak, kita saat tiba di rumah langsung mandi. Sebenarnya apa sih itu adaptasi? Yuk kita lihat. Adaptasi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Nah, ternyata adaptasi ini tidak hanya dilakukan oleh manusia, makhluk hidup lainnya juga melakukannya, seperti yang saat ini akan kita pelajari, yaitu penyesuaian diri tumbuhan. Tujuan kamu mempelajari penyesuaian diri tumbuhan ini adalah yang pertama, kamu dapat menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Yuk kita belajar. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Beberapa jenis tumbuhan menyesuaikan diri dengan bagian tubuh yang unik atau khas. Berikut ini beberapa contoh tumbuhannya. Yang pertama adalah kaktus. Kaktus merupakan tumbuhan xerophyt. Tumbuhan xerophyt merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering dan panas. Nah, kaktus memiliki daun yang bermodifikasi menjadi duri. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Akar kaktus yang panjang dan berserabut banyak ini fungsinya agar dapat masuk lebih jauh ke dalam tanah dan menyerap lebih banyak air. Sementara batang pada kaktus ini tebal dan berlapis lilin, fungsinya untuk menyimpan air. Selanjutnya adalah tanaman atau tumbuhan eceng gondok. Eceng gondok merupakan tumbuhan air atau hidrofit. Eceng gondok melakukan beberapa penyesuaian sesuai lingkungannya. Yang pertama, daun pada eceng gondok ini mengkilap dan berlapis lilin. Fungsinya agar tidak mudah membusuk di lingkungan air. Lalu, pangkal tangkai daunnya berongga. Fungsinya agar membantu mengapung di air. Untuk akar pada eceng gondok ini lebat. Fungsinya membantu menjaga keseimbangan saat mengapung. Yang ketiga adalah tanaman teratai. Tanaman ini sama dengan tanaman eceng gondok, yaitu merupakan tanaman hidrofit. Nah, tanaman ini memiliki daun yang lebar dan tipis. Fungsinya untuk mempercepat penguapan. Batang teratai ini memiliki rongga. Rongga-rongga udara ini fungsinya untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Walaupun batang dan akar di dalam air, teratai dapat bisa bernafas. Selanjutnya adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di daerah rawa atau tepi pantai yang memiliki lingkungan perairan dengan kadar garam yang tinggi dan berlumpur. Nah, lingkungan yang berlumpur ini biasanya lingkungan yang miskin oksigen. Bakau memiliki akar nafas, fungsinya untuk mengambil oksigen dari udara. Nah, untuk beradaptasi dengan genangan air yang kadar garamnya tinggi, tumbuhan bakau mengumpulkan kandungan garam yang terserap di dalam daun tua, kemudian menggugurkan daunnya. 3. Tanaman yang merupakan tanaman pemakan serangga, yaitu kantong semar, Venus, dan Drosera. Kita lihat dulu kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan pemakan serangga, hidup di rawa yang kandungan nitrogennya rendah, sementara tumbuhan sangat membutuhkan nitrogen untuk pertumbuhannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya, kantong semar mencerna serangga. Caranya adalah nanti daun kantong semar
termodifikasi menjadi bentuknya seperti piala. Dinding-dinding ini menghasilkan nektar, ya. Di dinding-dindingnya menghasilkan nektar, sehingga serangga yang masuk ke dalam piala akan terpleset dan jatuh ke dalam cairan di dalam piala. Cairan inilah yang kemudian melarutkan serangga sehingga tumbuhan kantong semar dapat menyerap kandungan nitrogennya. Selanjutnya adalah tumbuhan Venus flytrap, ya. Tumbuhan ini juga merupakan tumbuhan pemakan serangga atau insektivor. Nah, daun pada Venus ini berengsel dan berbulu. Nih, daunnya terbuka menunggu serangga hinggap. Ketika serangga hinggap, kedua bagian daunnya akan mengatup, jadi menutup gitu ya, tertutup. Nah, serangga tersebut kemudian akan dicerna di dalam daun untuk diserap nitrogennya. Ya. Terus selanjutnya adalah Drosera. Drosera sama ya, tumbuhan ini juga menghasilkan nektar yang dapat menarik serangga. Jika serangga sudah hinggap dan terperangkap zat lengket yang dihasilkan, dia akan mengatup. Tumbuhan ini akan mendapatkan nitrogennya. Selanjutnya adalah pohon jati. Dia menggugurkan daunnya di musim kemarau. Ini ada musim kemarau, ini musim penghujan. Bisa dilihat ya. Saat musim penghujan daunnya lebat, saat musim kemarau daunnya meranggas atau gugur. Ini berfungsi atau tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu beradaptasi terhadap lingkungan tempat hidupnya. Salah satu tujuan adaptasi yaitu melindungi diri dari pemangsa. Karena tumbuhan tidak dapat bergerak berpindah tempat seperti halnya hewan dan manusia, tumbuhan melakukan adaptasi untuk melindungi dirinya dengan beberapa cara. Yang pertama, melindungi diri dengan duri. Beberapa tumbuhan melakukan perlindungan diri dengan menggunakan duri yang ada pada tubuhnya, misalnya pada batang, pada daun, pada buah, ya. Nah, kalau pada batang ini contohnya adalah tanaman salak dan tanaman bunga mawar. Jika pada daun ini contoh tumbuhannya adalah lidah buaya, pandan. Jika pada buah, contohnya adalah buah durian, ada nanas. Selanjutnya, melindungi diri dengan getah. Kita lihat ya, ada beberapa tumbuhan yang melindungi diri dengan menghasilkan getah. Tumbuhannya akan mengeluarkan getah jika dilukai. Getah tersebut menyebabkan hewan akan merasa enggan memangsanya. Contohnya ini ada karet. Ini kalau yang gambar ini merupakan tumbuhan jarak ya. Ada juga tanaman singkong. Yang ketiga, melindungi diri dengan racun. Beberapa tumbuhan dapat menghasilkan racun untuk melindungi dirinya. Contohnya pada tanaman singkong karet dan tanaman kecubung. Ini tanaman kecubung ya. Terakhir, tumbuhan bisa melindungi diri menggunakan rambut. Terdapat tumbuhan yang memiliki rambut di permukaan tubuhnya untuk melindungi diri. Rambut-rambut tersebut disebut dengan lugutnya pada tanaman atau tunas bambu. Lugut ini mengakibatkan rasa gatal jika mengenai kulit. Jika kamu sudah paham, kamu bisa mengerjakan latihan di halaman 10 nomor 3 dan 4 serta halaman 21 nomor 1. Namun jika kamu masih belum paham, kamu bisa mengulangi video ini kembali ya. Terima kasih.